Salam jumpa Bapak Ibu, Saudara dan Saudariku yang terkasih. Mari kita menandai diri kita dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kuasa dan Kekal, kami mengucap syukur kepadamu oleh karena Engkau memberi kami kesempatan untuk mendengarkan firman kebenaran-Mu. Kami mohon kepadamu, urapilah kami masing-masing dengan Roh Kudus-Mu, agar kami dapat mengerti, memahami, dan melaksanakan firman-Mu di dalam kehidupan harian kami, sebagai tanda bahwa kami adalah anak-anak-Mu yang setia, mendengarkan firman-Mu, dan mau melaksanakan apa yang Engkau kehendaki bagi kami. Ya Bapa, inilah doa kami, yang kami naikkan ke hadirat-Mu dengan perantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Yesus mengatakan pula suatu perumpamaan kepada mereka. Dapatkah orang buta menuntun orang buta? Bukankah keduanya akan jatuh ke dalam lubang? Seorang murid tidak lebih daripada gurunya. Tetapi barang siapa yang telah tamat pelajarannya akan sama dengan gurunya. Mengapakah engkau melihat selumbar di dalam mata saudaramu, sedangkan balok di dalam matamu sendiri tidak engkau ketahui? Bagaimanakah engkau dapat berkata kepada saudaramu, "Saudara, biarlah aku mengeluarkan selumbar yang ada di dalam matamu," padahal balok yang di dalam matamu tidak engkau lihat? Hai orang munafik, keluarkanlah dahulu balok dari matamu, maka engkau akan melihat dengan jelas untuk mengeluarkan selumbar itu dari mata saudaramu. Karena tidak ada pohon yang baik yang menghasilkan buah yang tidak baik, dan juga tidak ada pohon yang tidak baik yang menghasilkan buah yang baik. Sebab setiap pohon dikenal pada buahnya. Karena dari semak duri orang tidak memetik buah ara, dan dari duri-duri tidak memetik buah anggur. Orang yang baik mengeluarkan barang yang baik dari perbendarahan hatinya yang baik, dan orang jahat mengeluarkan barang yang jahat dari perbendarahannya yang jahat. Karena yang diucapkan mulutnya meluap dari hatinya. Demikianlah sabda Tuhan. Shalom Bapak Ibu, Saudara dan Saudariku yang terkasih. Bacaan Injil pada hari Minggu ini amat menarik. Mengapa saya katakan menarik? Karena bacaan ini menantang kebiasaan kita sebagai manusia biasa. Kita lebih senang melihat kesalahan orang lain daripada melihat kesalahan diri kita. Coba lihat pengalamanmu di dalam kehidupan harianmu. Ketika orang berbuat kesalahan kecil, sering kita, saya dan Anda, membicarakan kejelekan orang itu hampir setiap saat di mana kita berkumpul. Kita lupa bahwa kita juga punya kelemahan. Kadang kita membicarakan kelemahan orang lain itu seakan-akan kita sendiri tidak punya kelemahan. Nah, inilah yang menarik. Yesus hari ini mengajak Anda dan saya untuk melihat kesalahan kita masing-masing sebelum kita melihat kesalahan orang lain.
Yesus katakan, kita mesti membersihkan balok yang ada di mata kita ini, atau selumbar yang ada di mata kita, sebelum kita melihat balok atau selumbar yang ada di mata orang lain. Itu artinya apa? Artinya kita mesti melihat kesalahan diri kita mesti memperbaiki kesalahan kita. Bahkan kalau kita merasa kita berdosa, kita memohon ampun kepada Tuhan melalui imamnya. Atau kalau kita merasa kita bersalah, kita datang kepada orang itu, lalu kita katakan bahwa saya bersalah. Ketika kita melakukan hal demikian, maka hati kita bersih, mata kita bersih. Lalu dengan mata yang bersih, hati yang bersih, kita juga bisa membantu sesama kita melihat kesalahannya, lalu membantunya dengan cara berbicara dengannya dari hati ke hati, menegurnya dengan kasih, lalu bersamanya keluar dari kelemahannya. Nah, inilah yang mesti kita buat di dalam hidup kita. Jadi mari kita berjuang untuk mengubah hidup kita lebih dahulu. Atau bisa dikata, mari kita menata ruang dalam kita lebih dahulu. Lalu kemudian kita membantu sesama dengan kasih untuk melihat kesalahannya dan bersamanya meminta Tuhan untuk mengubahnya. Dan juga mengubah diri kita untuk menjadi anak-anak Allah yang takjub dan menakjubkan. Bapak, Ibu, saudara-saudari, mari kita melawan arus dengan tidak melihat kelemahan orang, tetapi melihat kelemahan diri kita lebih dulu. Lalu kita bersama orang lain mengalami transformasi diri, mengubah diri kita menjadi orang yang baik di mata Tuhan maupun di mata sesama. Semoga demikian. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Kuasa dan Kekal, kami bersyukur kepadamu atas firman-Mu yang sungguh menegur kami untuk mengubah hidup kami lebih dahulu sebelum kami memperhatikan kelemahan orang lain. Semoga Engkau membantu kami dengan Roh Kudus agar kami mampu melaksanakan firman-Mu ini di dalam kehidupan harian kami, agar kami berubah dan kemudian kami membantu sesama untuk berubah juga menjadi manusia baru di dalam Dikau. Inilah harapan kami Tuhan yang kami naikkan ke hadirat-Mu dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati Bapak, Ibu, saudara-saudari, memberkati pekerjaan-pekerjaan agar berhasil dengan baik, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.